dari jurusan Bimbingan dan Kaunseling Islam akan mempresentasikan sebuah jurnal yang berjudul Cognitive Alternative Social Conflict Resolution Relinquish. Eksistensi keilmuan sosial, terutama salah satu cabangan yakni sosiologi, semakin berkembang menjadi keilmuan. Secara garis besar, kita ketahui bersama bahwa ilmu pengetahuan terdiri atas pertama, ilmu pengetahuan alam sains sangatlah bersifat statis dan ilmu sosial lebih bersifat dinamis, meskipun dalam realita melalui pemikiran, diskusi dan penelitian seakan masih terkait dengan keadaan statis mengkaji secara struktural. Selanjut, awal kemunculannya sosial dari ilmuwan berkeluarga negara Prancis Auguste Comte. Dinama Comte sebagai ilmuwan mencoba mensintesa antara ilmu sains dan sosial. Akhirnya menyatakan bahawa berbicara sosiologi barang tentu mengupas dua hal, mengemuka sosial statis, struktur lembaga, peranata, lapisan dan stratifikasi sosial, dan sosial dinamis, dinamika atau perubahan sosial. Selanjutnya fase perkembangan sosiologi. Fase perkembangan sosiologi dunia bisa memperhatikan melalui penggunaan metode penelitian kualitatif. Pertama-tama dikenal dalam studi dari Chicago School pada tahun 1910 sampai 1940. Selama periode tersebut, penelitian dari Universitas Chicago bahkan sampai dengan tahun 1960 mengarahkan penelitian yang dilakukan mereka dengan metode partisipan observation, in-depth interview, dan personal documents. Pada perkembangan selanjutnya, pemilihan metode penelitian kualitatif bukan saja digunakan dalam studi sosiologi saja, melalui menyebar pada studi bidang politik, sosiologi, antropologi, dan psikologi sosial. Selanjut, sosiologi keilmuan tentang segala hal kebermasyarakatan. Definisi sosial berasal dari kata sofi, yaitu bercocok tanam atau bertanaman. Kemudian menjadi perkembangan menjadi sosial dalam bahasa Latin yang bermakna tanam, bermakna teman, kawan. Perkembangan lagi menjadi sosial, artinya berteman, bersama, berserikat. Jadi secara pemahaman sederhana, maka sosial berarti ilmu yang mempelajari tentang pembentukan realitas sosial, dinamika dan perubahan bagi sekumpulan orang dalam masyarakat. Selain itu, adanya kajian sosial. Sosial agama menjadikan bukti pula bahawa benar ada sosial. Sosiologi layak didampingkan oleh berbagai kondisi yang mengalami problematik. Dengan adanya disiplin ilmu sosial agama sebagai keilmuan yang mempelajari ekspresi dalam keberagamaan individu atau kelompok terjadi di dalam tantangan bermasyarakat, turut mencipta kerukunan dan damai di kehidupan melalui hal mikro, tindakan dan makro.
struktural. Nah, selanjutnya ilmu dakwah sebagai sisi penguatannya. Pada beberapa definisi buku kajian dakwah, adanya beberapa definisi berkenaan dengan ilmu dakwah. Di antaranya sebagai keilmuan yang menghadirkan proses internalisasi, transformasi dan difusi ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat. Boleh juga disebut dengan ilmu yang fokus pada upaya dan proses penyampaian ajaran Islam, baik melalui proses elaborasi Islam maupun kondisi konsolidasi. Nah, dakwah juga merupakan kegiatan di mana terdapat seorang dai, pendakwah dan mad'u jamaah yang bersosial di dalamnya dengan membawa proses interaksi sosial di dalamnya. Sosial menjadi hal yang dampak pada proses berlangsungnya dakwah. Tak kala dai dan mad'u telah berada di dalam era bersama, maka ini terjadi penanda hubungan sosial mereka sedang terjalin. Nah, selanjutnya lagi, komunikasi sebagai sistem penyeimbangannya. Persoalan komunikasi merupakan problema sangat penting dalam kehidupan dan perkembangan masyarakat primitif. Masyarakat sedang berkembang bahkan sampai pada masyarakat modern pula. Oleh sebab itu, banyak ahli sosial dan ilmu sosial lain yang telah menyumbang fikirannya mengenai gejala komunikasi. Lahirnya sejumlah besar definisi yang kadang berbeda, akan tetapi hampir sama maksud dan tujuan, atau tiada berbeda pada inti hakikat keilmuan komunikasi. Nah, lebih jelasnya disebut, pentingnya studi komunikasi karena banyak permasalahan yang timbul akibat komunikasi. Manusia tidak bisa hidup sendirian, ia secara tidak kodrati harus hidup bersama manusia lain. Nah, baik demi kelangsungan hidupnya, keamanan hidupnya, maupun demi keturunan. Melalui ilmu komunikasi yang sedang diaplikasi secara benar akan mampu mencegah dan menghilangkan konflik antar pribadi, antar kelompok, antar suku, antar bangsa, antar ras, demi membina kesatuan dan persatuan umat manusia penghuni bumi. Selanjutnya, kesimpulan, dalam perkembangan sosial yang mengarah manusia pada situasi dan kondisi kesejahteraan menjadi hal penting dalam kehidupan. Manusia berkehidupan dalam berbagai sendi kehidupan sosial, politik, hukum, budaya, dan agama. Jika sahaja menemukan problema diskriminasi, menginalisasi dan alienasi, maka sudah barang tentu akan mencari keilmuan pendamping demi menemukan kesejahteraan. Untuk saat ini, hanya sosiologi menjadikan kajian yang tepat mengusahakan kesejahteraan umat manusia. Seperti halnya dakwah menjadi kegiatan setiap manusia menyebar perdamaian dan berbagai kasih sayang, tidak luput dari polemiknya. Oleh sebab itu, dakwah yang kini menjadi keilmuan dakwah perlu kiranya bersama sosial untuk menjawab dakwah yang terkadang sulit dijalankan umat manusia. Fondasi kegiatan keilmuan sosial, ilmu dakwah dan ilmu komunikasi inilah menurut penulis sebagai keilmuan alternatif dalam penyelesaian berbagai masalah sosial dan keagamaan dalam masyarakat dengan tawaran keilmuan sosiologi dakwah. Pada akhir kalam, jika bagi saya jika ada kesalahan maupun kesilapan, mohon maaf. Wabillahi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.